menghubungkan pakai router gitu ya, atau routing. Karena routing itu fungsinya adalah sebagai switch, mengatur gitu. Jadi sebenarnya lebih tinggi kapasitasnya juga termasuk performance juga gitu. Kalau kita bicara tentang router, dia lebih banyak ke pintu. Kalau bicara pintu, tentu performanya harus lebih tinggi. Pak, saya punya pintunya cuma satu, sedangkan yang kedua misalnya 100 misalnya. Ya nggak bisa juga, padat ya kan? Akhirnya nanti jalurnya macet dulu kan gitu. Makanya nanti routing itu adalah mengatur, gimana mengatur antar jaringan penghubung gitu. Kalau bicara konfigurasinya sama saja gitu ya, cuma nanti ada kita set IP gateway-nya. Jadi pada dasarnya sama konfigurasi switch sama router. Tapi lebih banyak nanti kita tambah sedikit adalah bagaimana IP gateway-nya bisa terhubung. Karena kita menghubungkan satu LAN sama LAN lainnya. Makanya saya keminggu lalu saya lihat ini kan sedikit banget yang bikin hanya 4 mahasiswa dari 12, ngerti apa enggak gitu. Karena kalau nggak switch-nya ngerti, nanti di routernya juga nggak ngerti gitu ya. Karena tugasnya masih minimal itu standar banget. Saya nggak ngasih tugas tambahan ya. Jadi kasih tugas tambahan lebih susah lagi. Makanya saya tolong nih yang belum ngerjain tugas kemarin, kalau nggak ngerti WA saya Jafri atau di grup apa. Ya saya dapat 4 mahasiswa. Elizabeth paham nggak tugasnya itu Elizabeth? Kalau Akbar bisa ya Akbar ya? Rizky udah ya kemarin ya? Nggak apa-apa, saling komunikasi aja kalau nggak bisa. Ya oke, saya share dikit materinya tentang router ya. Jadi perbedaannya router sama switch itu terletak pada apa? Ya pada fungsinya aja. Jadi kalau ditanya nanti apa bedanya switch sama router gitu. Ya kalau switch itu kan sebenarnya penghubung perantara antar device. Nah, sedangkan bicara tentang switch router adalah penghubung antar jaringan. Paham ya? Jadi fungsinya di situ. Nih, fungsinya nih dia ada komponennya ya. Dia sebenarnya adalah ya ini komponen-komponennya, dia juga ada CPU-nya, ada OS-nya sama, dia ada memori juga ya buat penyimpanan. Ada header juga, ada flash juga gitu ya. Fungsinya nih penghubung nih. Jadi di sini satu router nih, router lain nih dihubungkan ya satu router nih. Ya nanti bisa juga ada penghubung modem. Misalnya Pak, saya punya jaringan Telkom saya di Surabaya. Kemudian saya di Jakarta juga pakai jaringan Telkom atau pakai Bisnet misalnya, atau pakai XL misalnya. Dan nanti itu ada modemnya. Dari modem itu masuk ke router, ya. Dari router nanti baru masuk ke switch. Seperti ini nih. Ya. Saya dulu seperti sentral ini yang saya buat nih, kelihatan ya? Nih, kelihatan nggak sharing folder saya? Apa folder saya kelihatan ya? Nanti lihat juga di halaman 3 tuh. Ya, nih. Saya dulu kerja saya hampir di sini. Ini ada platform switch, ada distribution, sama access switch. Jadi bagaimana kita mengatur supaya ini bisa terhubung. Nah, di sini fungsinya router. Kemudian apa nih spesifikasinya? Ada memori, ada yang menyimpan, ada read-only, ada sebagai non-floaternya ya. Sebagai flashnya juga ada. Langkah-langkahnya sama. Yang pertama kita masuk ke access port, kemudian baru kita masuk ke pengamannya, ke adminnya. Tanda apa namanya? Tanda slash ya, tanda segitiga kiri itu, kemudian baru masuk ke tagar untuk sebagai admin. Nanti kita tambahin security-nya, password-nya, kemudian baru notifikasi bannernya ya. Kita tambahin banner itu buat apa? Yaitu buat identitas saja. Karena orang jaringan harus tahu dokumentasinya harus jelas. Oke. Nah, setelah itu baru masuk kemana? Nanti masuk ke interface-nya. Kita bisa verifikasi. Nah, verifikasi yang dipakai apa? Ini show IP rule, show interface, show IP interface kita juga bisa lihat. Ini komponen yang ada dalam router ya. Nah, router itu sebenarnya fungsinya apa? Sebagai gateway, gerbang. Dia adalah penghubung jaringan.
Jadi penghubungan tadi saya sampaikan adalah antar jaringan. Jadi jaringan satu sama jaringan itu saling berkomunikasi. Misalnya tadi ya, misalnya ini di Cibitung, ini di mana? Di Jakarta misalnya. IP-nya kan beda nih. Di slash 168.2.2. Di sini adalah 2.3 ya. Tapi di sini juga ada slash 21. Nah, ini kita bisa atur ini, segmen ini kita bisa buat. Nanti routingnya adalah 192.167.254 ya. Nanti kita kasih gateway-nya ini. Jadi dia gimana mengkomunikasikan ini supaya apa data kita terhubung, terus data kita supaya aman juga. Kan sekarang untuk semuanya data sudah lewat jaringan. Kalau dulu mungkin ngirim surat dari Surabaya butuh kantor, butuh pos, butuh JNS, kan enggak, semuanya sudah by sistem, by kabel lewat jaringan. Jadi nggak ada lagi dokumen-dokumen yang manual. Gitu. Tapi sekarang juga transfer sudah lewat e-banking misalnya. Dokumen-dokumen konfidensial pun sekarang sudah lewat jaringan. Kalau kita lihat dari konfigurasi router Cisco itu default-nya ada di sini nih. Ada switch masuk ke router ya, G01. Sini juga ada G00. Jadi dia bisa bicara tentang nanti interface-nya itu ya. Ada 01, 000, ada 0.0.1. Ya, di sini juga ada titik 00. Silakan nanti kita arahkan mau kemana. Jadi secara default ini sebenarnya untuk komunikasi jarak jauh ya. Menggunakan IP itu adalah untuk virtual switch ya, ini kekalan itu untuk switch. Makanya dari switch ini sekarang dipakai, biasanya dipakai adalah router ya. Nah, konfigurasinya gimana caranya? Sama. Nanti masuk seperti exit mode-nya router seperti ini. Ya, kita pilih terminal, masuk ke router menggunakan kabel konsul. Karena di fisikannya masih pakai konsol, walaupun nanti Anda pakai USB. Kalau di sini kan masih pakai RS232 ya, kalau pakai tracernya. Kemudian tambahin namanya apa? Misalnya nama routernya Jakarta. Passwordnya masukin ya seperti biasa. Kemudian kita salin, ya. Oke, kemudian kita tambahkan apa? SSL encryption-nya supaya apa? Passwordnya di encrypt ya. Kita kasih bannernya, akses hanya untuk administrator misalnya. Ya, nah kemudian baru kita tambahkan gateway. Nah ini gateway di sini maksudnya apa? Yaitu tadi supaya apa kita bisa mengarahkan. Jadi saya punya jaringan di Bekasi terhubung dengan jaringan di Jakarta misalnya, atau di Surabaya misalnya. Ya, nah ini gateway-nya. Ini harus jelas. Karena nanti kita kalau ada apa-apa, ya masalah misalnya Pak, kok jaringan saya nggak terhubung ya Pak ya? Atau misalnya video call saya nggak jalan misalnya. Kan sekarang jaringan tidak hanya buat data, tapi sudah juga bisa lewat video ya. Nah, berarti kan ini IP ini tetap sebagai IP standar yang kita gunakan. Nanti IP gateway ini nanti tergantung dari ISP-nya. Ya kalau misalnya kita pakai IndiHome kan dikasih 192.168.1 ya. Tapi sebenarnya keluarnya IndiHome itu adalah IP pabrik. Tapi tentu yang mengatur adalah orang Telkom ya. Nah, karena backbone yang punya itu adalah Telkom. Bisa kita ngatur IP, hanya buat internal kita bisa, tapi untuk keluar nggak bisa. Itu standarnya adalah standar dari ISP yang ada. Jadi contohnya kita bisa interface G00 misalnya. G itu maksudnya adalah gigabyte ya, tapi portnya adalah port 00 misalnya. IP address-nya kita kasihkan berapa? 10.2 ya. Kemudian subnet-nya karena di kelas C dan gateway-nya adalah 10.1. Itu masuk ke router 0. Ini kalau kita nanti kalau mau konfigurasi router di jaringan internal kita gitu. Ini gede loh kalau misalnya jago ini, kalau ada nanti perusahaan-perusahaan mau lumayan itu. Sekarang kan banyak freelance ya. Ya tapi memang harus pendekatan ya. Dan freelance project misalnya. Misal router di mana gitu. Ya, mungkin sekali install bisa 1 juta, bisa 2 juta, tergantung nanti kebutuhannya ya. Nah ini contoh, kalau kita melihat troubleshooting dari 3 PC ini, kenapa PC 3 nggak nyambung? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kenapa PC 3 nggak nyambung? Ini tahu nggak?
Anif nggak ada mic ya? Coba yang punya mic. Rizky. Ya, Anif bisa nggak? Coba. Kenapa PC3 nggak nyambung? Tadi kalau kata Wahyu IP-nya beda, Pak. Wahyu IP kan beda. Kau harus kata Wahyu. Sudah sendiri lah. Ya kan? Nanti ujiannya kan sendiri. Siap. Jadi IP-nya beda ya. IP address-nya beda. Jadi ada 11. Dia sedangkan di B-nya adalah 10. Ya. Oke. Yang kedua, kenapa PC2 nggak komunikasi? Anif? Renaldi bisa nggak? Apa itu Renaldi? Ada suaranya nggak Renaldi? Gateway-nya beda. Oke, listen ya. Good. Gateway-nya beda. Yang ketiga, kenapa dia nggak bisa komunikasi dengan router? Kenapa yo? Anif? Nggak ada suaranya Anif? Yang lain? Yang punya suara? Kenapa dia nggak bisa komunikasi dengan router? Di blok kali, Pak. Di blok. Itu salah. Anif? Kabelnya kali. Kabelnya? Mana dia? Dia kan lampunya udah nyala tuh hijau. Iya. Apa yang nggak bisa dia komunikasi? Putus kabelnya, Pak. Nah itu mah jawabannya sederhana itu. Mana ada putus kabelnya, lihat gambarnya lah. IP address kunci 1 Ada yang lain? Karena menggunakan kabel VA 0/3, router VA 0/2. Anif, apa Anif? Ini kan IP address-nya apa nih? Hah? 92 1 Coba lihat IP routernya apa? Ayo Wahyu. 1.1 Wahyu nggak ada mic-nya katanya. per 24. Wahyu ada jawaban nih. IP-nya beda Pak. Ya, jadi bukan IP-nya ya, IP gateway-nya beda ya. Karena IP gateway-nya beda, ini 10.1, ini 10.11. Oke. Nah, sekarang untuk latihannya ya, latihan yang kedua ini, latihan nanti untuk pertemuan 10 ada di sini. Ini tugasnya nanti dibuat nih. Ya, pastikan PC1, PC2 dapat terhubung. Tadi kan nggak terhubung nih. Sedangkan tugas nomor 2-nya IP address-nya adalah 10.1 gateway-nya. Kemudian buat skema jaringan ini semuanya pakai tracer ya. Tetap di screenshot. Kalau bisa semuanya di screenshot gateway-nya termasuk vendornya ya. Jadi ada berapa PC itu? Ada 3 PC dibikin routernya, dia bisa komunikasi semuanya sesuai gitu. Latihan dicoba. Nah sekarang saya mau coba ini menggunakan pakai tracer ya. Sebenarnya cara kerjanya sama. Saya coba ambil satu laptop. Oke, kelihatan nggak? Halo? Enggak, Pak. Nggak kelihatan ya. Siap. Karena on Zoom nggak bisa. Saya stop dulu screen servernya. Oke, yang sudah hadir di sini baru 8 mahasiswa ya. Oke, saya share lagi supaya kelihatan paket selesai. Nah, kelihatan kan? Sama. Kemudian kita ambil satu router. PC saya sudah angkat satu nih, routernya 4314. Oke, nih. Menghubungkan PC sama router pakai apa kabelnya? Rizky, kabel apa yang dipakai? Kabel jaringan, Pak. Kabel jaringan. Aduh, Anif? Konsol, ya. Jaringan mah semuanya, jaringan juga salah, itu harus ada 2 lagi. Kabel jaringan kan banyak. Kabel konsol masuk ke konsol. Ya, nih.
Nah, kalau kita mau setting kita sama bisa masuk ke terminal. Kelihatan nggak isi notebooknya? Desktopnya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, kita masuk ke terminal seperti biasa. Oh, 9608 1 ini kebetulan sudah standar. Nah, seperti biasa ini. Ini apa biasanya? Inisial no bisa pakai, nggak kelihatan? Enggak kelihatan. Desktopnya kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan. Saya kira Hah? Pak Desktop bukan gambar. Desktopnya kelihatan nggak? enggak. Pak. Saya ngeliatnya masih laptop Pak. Iya masih laptop ya. Oke, berarti saya stop lagi. Kemarin pada lihat kenapa nggak bisa lihat gitu ya? Ini kelihatan? Ah, ini baru kelihatan nih. Ya. Ini biasa tadi ya. Tadi ambilnya dari desktop ambil terminal. Oke, diantar aja di oke kan? Nah, ini semua gitu kan? Tuh, dia masuk ke router tanda apa? Segitiga kiri ya. Itu masih user biasa. Nah, kalau kita mau masuk ke admin seperti biasa kayak script kemarin, enable password, ya. Kemudian kalau kita mau masuk konfigurasinya sama kayak configure terminal, sama kan? Iya. Kayaknya kalau kemarin nggak ngerti, sekarang juga pasti nggak ngerti. Gitu. Iya. Ada yang pertanyaan nggak di sini? Paham nggak nih? Sudah waktu 10 menit lagi. Ya, setelah ini baru kita masuk ke, kalau security-nya sama, saya nggak add lagi untuk security-nya, silakan tuh sama kayak kemarin, nambahin password-nya sama. Saya masuk hanya bagaimana kita nambahin password security-nya, nambahin IP address. IP address-nya adalah di halaman 13 ya, modulnya silakan lihat bagaimana kita masuk ke IP address-nya. Di sini baru kita masuk ke interface, ya. Untuk kita tahu interface bisa pakai show di sini, tapi show-nya harus di luar ya. Di sini nggak bisa, di show dulu. Show interface. Nah, yang ketahuan nih ada 00. Ini bisa pakai space 01 nih. Interface-nya ya, port 1. Hitungannya dari 0 ya. 02 gitu ya. Kalau kita mau tutup pakai Ctrl C, kita kembali ke admin. Nanti config F-T, config terminal namanya. Kemudian kita interface gigabyte 0.0.0. Oke, nih. Mau kita tambahin IP, kita mau nambah sekarang adalah IP gateway. Masih kelihatan kan? Untuk security-nya sama ya, caranya sama kayak kemarin. Kita mau lihat hasilnya aja. Kita tambahin IP address ya, gateway-nya berapa di sini? Kita IP at 192.10.10.255.255.255.0. Kalau di suite kemarin kita nggak perlu ini karena dia hanya lokal ya. Karena sekarang kita mau menghubungkan gateway, jadi kita nanti kita kasih IP gateway-nya adalah 10.1. Oke, kemudian kita no shutdown, maksudnya apa? Dia langsung terhubung gitu, jadi nggak perlu jadi dia langsung portnya langsung berubah tuh, jadi up. Ini nggak usah kita matiin dulu Pak, kalau nyala gitu, nggak usah. Nanti kita exit di sini, kita white, ya. Kita juga bisa. Tuh, simpan configuration. Kalau kita show interface, nah nanti ketahuan nih port satunya sudah up nih. Nih, lihat nih. Ini sudah nyala ya. Ini nanti sebagai gateway kita gitu. Jadi IP address-nya adalah 192.168.1. Ini juga sama kalau kita misalnya dari paket transfer bisa langsung masuk ke routernya, sama, nggak jauh beda ya. Ini kalau saya stop share-nya, ya kan? Jadi kalau saya stop share-nya, kalau kita mau masuk ke apa?
Geser lainnya router juga bisa. Jadi langsung geser lainnya router. Saya close dulu. Nah, ini. Sebenarnya enaknya pakai Google Maps sebenarnya. Nah, saya kemarin tiba-tiba Google mati. Oke, kelihatan nggak? Sama kan? Tapi kalau mau nanti instalasi di rumah, pakai fisik nggak bisa kayak gini. Harus hubungkan kabel konsol ke PC atau notebook, ya. Kemudian baru kita konfigur. Nah, sekarang ke latihan yang ke-10 adalah membuat tadi tugas di modul ke-10 paling belakang, ya. Jadi pastikan semuanya terkomunikasi. Karena kalau dari switch-nya bisa, itu kan sebenarnya kalau ke switch-nya tugasnya gampang lah ya, bisa terhubung. Sekarang tambahin ke routernya. Gimana routernya bisa saling komunikasi. Nah, pertanyaan di sini. Coba lihat modul lagi ya. Jadi sebenarnya modul untuk bannernya sama, untuk security-nya sama. Untuk hostname-nya tolong dikasih nama masing-masing. Jadi screenshot-nya ada namanya ya. Jadi saya tahu hostname-nya dirubah gitu. Iya Pak, ya Pak. Misalnya Renaldi, Hanif, gitu, Rizky. Saya harap sih jangan lagi cuma 4 mahasiswa yang ngerjain ini. Yang belum ngerjain coba, saya minta yang minggu kemarin dikerjain kembali gitu ya. Yang belum ngerjain. Siapa? Siap. Elizabeth, siap bisa nggak Elizabeth? Elizabeth. Dia nggak ada suaranya, Pak. Oh, ada suaranya. Ya, Kemarin yang ngerjain cuma Wahyu, Rizky, sedikit banget kemarin cuma 4. Akbar Sarifi kemarin mau ngerjain ya, kerjain ya. Ya tunggu nih. Saya routernya juga bisa. Oke, ada yang mau tanyakan nggak? Jadi bedanya switch sama router itu ya, jangan kaget. Jadi sebenarnya nggak terlalu susah gitu. Cuma nanti adalah analisanya. Analisanya maksudnya gimana Pak gitu? Ya misalnya kita dikasih tugas menghubungkan jaringan kita antar provinsi, tapi eksternal gitu. Jadi harus lebih aman, passwordnya, ya, IP gateway-nya gitu. Kemudian nanti interface-nya juga, description-nya harus jelas. Biasanya kalau tes SNA begitu sih, komunikasinya begitu, ya. Tugasnya seperti itu. Gimana Ani? Oke kah? Itu cara cek connect enggaknya? Cara cek connect-nya kan di ping biasa. Oh, di biasa. Ya. Semuanya adalah ping. Kalau kita ping kan nanti seperti dikasih IP-nya dulu ya. IP-nya harus dikasih. Ya, misalnya di PC-nya kita harus masukin IP berapa? Ya, 192, 168, 10, 1 misalnya. Nah, kita harus kasih IP-nya. IP tetap ya, karena syaratnya jaringan itu adalah ada IP-nya. Jangan sampai nggak dikasih IP-nya. Jadi syaratnya di ping.
Kemudian dikasih kabel ya komunikasinya. Jadi harus ada kabelnya juga. Karena kalau kita bicara tentang apa? Tentang portnya kita harus ada komunikasinya. Nih kalau saya share kayak gini share-nya nih. Mumpung ada 10 menit. Ini nanya ya. Nih, ini gini nih. Ini kau dari PC. Kelihatan nggak? Kelihatannya cuma PC sama fotonya ya? Ini Pak, Aduh. Cuman komen aja tuh. komen. Yang komennya kelihatan? Kelihatan Pak. Ya ini, jadi ping kan? Pingnya kelihatan? Kelihatan Pak. Kan Pak, kelihatan. Ya, nah itu. Ini IP-nya saya kasih di nomornya berapa? 110.2. Tapi gateway-nya adalah 10.1. Ingat ya, soal nomor 2 beda ya, soal nomor 2 gateway-nya beda. Jadi jangan bingung lagi Pak, gateway-nya beda, berarti harus samain. PC-nya juga. Nah, itu kadang-kadang kan terpukul dengan contoh gitu. Ya. Yang tadi ya. Iya Pak, iya Pak. Inilah kelemahan online itu begini, kalau di offline saya bisa cek satu. Tapi kebanyakan mahasiswa mintanya online. Ya. Pas ini ada yang offline nggak? Nggak ada kan? Ada offline nggak ketemu anak ini? Nggak ada ya? NRD. Kemarin mobile programming ini Pak. Jadi, Iya. jadi nggak? Jadi Pak, jadi. Kemarin. Berarti kali abang ya? Iya kali abang. Oke, apa-apa lah, sekalian ketemu sama teman-temannya cuma 12 mahasiswa kan. Paling hadir setiap ketemu paling semua 10. Di Zoom aja cuma datang berapa ini? Cuma 8. Jangan nanti aktual juga paling 6 ya. Itu enggak nih? Kemarin 4 Pak. Paling 4. Kemarin 4 Pak. Tuh 4 kan? Saya mau ada pengalaman lah, mahasiswa WSI, Nuri ini kan. 36 datang cuma 20. Sebenarnya online lebih banyak dong, karena nggak kemana-mana kan, tapi ada aja alasannya. Kemudian sih yang semangat ya tetap semangat, karena mahasiswa itu bukan lagi harus ditodong terus gitu ya. Kesadaran yang minta itu kesadaran. Karena saya mendidik menjadi dewasa, menjadi sadar gitu kan. Makanya tugas itu sebenarnya kan hanya untuk kesadaran gitu. Tapi kalau udah kelewatan batas sih cuma 4 mahasiswa ada apa sebenarnya gitu. Ya, kalau nggak ngerti jangan diam-diam gitu. Sampaikan. Masuk kalau belajar mobile programming apa itu kan susah tuh, nggak ngerti tanya aja. Lagi yang belajar statistik kan, online kan lumayan gitu kan. Ya, ada pertanyaan? Jadi screenshotnya semuanya ya. Oke, saya ambil di sini sudah. Akbar tadi ada, Uday nggak ada ya? Uday ini nggak pernah masuk ya? Rinaldi ada, Supahman juga saya lihat jarang nih. Helmi mana nih? Dia tidak hadir, nggak ada kuota kali ya? Haikal nggak ada. Wildan ada, Rizky ada, Muhammad Rizky Daniel sama Wahyu, Hanif sama Elizabeth. Elizabeth mau absen ya Elizabeth? Silakan absennya Elizabeth ya. Oke, terima kasih yang sudah join di Zoom. Nggak ada pertanyaan? Alhamdulillah enggak. Jadi di ping ya, tugasnya nanti juga di ping hasilnya ya. Screenshotnya di ping juga. Ya Pak, ya Pak. Ya. Kalau ada kurangan ntar tanya ya Pak, ya Pak. Iya, silakan, nggak apa-apa. Kalau ada project juga nggak apa-apa. Project jaringan gitu. Ya,
Karena Pak Sapri juga saya juga bantu di luar juga. Oke, cukup. Nif. Ini coba dong tampil videonya yang punya nih. Kebetulan saya nggak ada videonya nih. Nah, bisa nih. Terus dong videonya mana? Yang ada? SK, ada lagi? Channel D, ada lagi nggak? Kamar Pak, gelap. Apa-apa. Apa lagi? Cuma berempat. Oke, deh cukup. 1, 2, 3 ya. Oke. Sip. Kalau nggak ada, saya tunggu jawabannya. Kemudian kalau dapat silahkan di WhatsApp. Kalau malu di grup, di Jafri aja saya juga apa-apa. Oke? Terima kasih ya. Iya, Pak. Terima kasih sudah join di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.